Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Bapak berharap tetap protokol COVID-19 ya. Pagi-pagi mandi ya, cuci tangan biar bersih sehingga kalian nanti terhindar daripada virus COVID-19. Baik sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina amin. Baik anak sekalian, hari ini materi kita yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, atau di buku Mandiri silahkan buka bab 2, materi tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Baik, apa itu norma? Norma adalah sebuah aturan ya, yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus kita taati dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi bahwa norma adalah aturan hidup yang harus kita jalankan di dalam lingkungan masyarakat. Karena apa? Tanpa adanya norma atau suatu aturan, maka kehidupan akan berantakan, kehidupan akan tidak ada aturannya. Baik sekalian ya, itu adalah norma. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah zoon politikon ya. Dengan demikian, manusia senantiasa ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Dan interaksi antar manusia, konflik sering terjadi sehingga manusia membutuhkan aturan dan kontrol sosial. Akhirnya muncullah norma dalam masyarakat. Nah, anak sekalian bahwa jelas Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, saling bersinggungan. Oleh karena itu, kalau tidak ada namanya kontrol baik secara aturan atau norma, maka akan terjadi berselisih paham ya antara manusia satu dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari daripada konflik, maka harus diciptakan namanya norma atau aturan di dalam bermasyarakat. Baik, macam-macam norma. Norma itu ada apa aja ya? Yang pertama yaitu ada norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah norma atau aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekali lagi bahwa norma agama adalah norma aturan perilaku hidup kita dalam kehidupan sehari-hari ya, yang norma ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang berisi tentang apa? Perintah dan larangan. Contoh, perintah untuk tidak mencuri ya. Jelas bahwa di dalam agama tidak boleh mencuri. Contoh agama Islam tidak boleh mencuri. Ya, tidak boleh menipu, tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, tidak boleh membuat hal-hal yang merugikan orang lain. Itu ada suatu aturan ya, atau perintah dan larangan. Suatu larangan. Perintahnya apa? Contohnya yang muslim menjalankan sholat 5 waktu. Jangan lupa tuh, sholat 5 waktu. Kalian sebagai umat muslim harus menjalankan sholat 5 waktu. Baik, itu norma agama. Sanksinya adalah apabila kita melanggar norma agama adalah mendapatkan apa? Dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kelak kita akan dihisab apabila kita melanggar larangan dari Allah. Lanjut, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan mengenai tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani ya, mengenai baik buruknya kita di dalam bertindak ya, tanduk dalam kehidupan sehari di masyarakat. Kita harus sebagai masyarakat, manusia sosial, kita harus mencintai sesama, tidak boleh menyakiti orang lain. Seseorang yang melanggar norma ini akan apa? Menerima sanksi berupa perasaan tidak tentram, resah dan gelisah. Intinya, norma kesusilaan adalah kita harus saling menghormati satu sama lain dengan sesama makhluk hidup. Tuh. Lanjut, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu adalah norma yang berupa tingkah laku kita dalam kehidupan sehari. Contohnya norma sopan santun, sopan terhadap guru, sopan terhadap orang tua,
sopan terhadap yang lebih tua, sopan terhadap teman, ya. Itu contohnya norma kesopanan. Contohnya apabila bertemu dengan guru, cium tangan, terus memberi salam. Bertemu dengan orang tua, cium tangan, meminta doa untuk belajar, meminta doa untuk pergi kemana supaya kalian selamat dan tidak membentak orang tua. Karena ingat, ya, orang tua adalah yang melahirkan kalian. Ridho ilahi adalah ridho orang tua. Ya, oleh karena itu kalian harus berbaiklah sama orang tua, sopan santun sama orang tua. Yang kedua, bersopan santun sama guru, ya, karena guru adalah yang memberi kalian ilmu. Oleh karena itu kalian perlu keberkahan. Hormatlah sama guru, jangan melawan dengan guru. Kalian harus menghormati guru kalian agar kalian kelak menjadi orang yang pintar, orang yang bermoral dengan berperilaku baik. Guru adalah orang tua kalian kedua di sekolah. Oleh karena itu hormatilah guru kalian. Terus norma hukum. Nah, norma hukum adalah norma yang bersumber dari pemerintah. Norma yang dibuat atau sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah, ya. Sekali lagi bahwa norma hukum adalah aturan yang mengikat memaksa nih kepada rakyatnya untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh norma hukum adalah membayar pajak tepat waktu dan mentaati peraturan lalu lintas. Ini contohnya. Contoh kalian tidak pajak. Nah, kalau tidak pajak, contoh tidak pajak motor, tidak pajak mobil, tidak pajak misalnya bangunan, maka akan terkena sanksi. Biasanya kena denda. Denda berupa akan dilipat gandakan biasanya itu, kena pajak yang berapa persen. Terus kalau misalnya kalian melanggar lalu lintas, ya, misalnya tidak memakai helm, itu ada melanggar norma hukum. Itu akan terkena sanksi, ya, atau berupa tilang dari Pak Polisi contohnya, karena kalian melanggar aturan. Terus kalian mencuri, termasuk norma hukum juga, akan di penjara. Oleh karena itu anak sekalian, ya, selama kita hidup di dunia, marilah kita patuhi aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, baik norma hukum maupun norma-norma yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya norma adat, ya, norma kesusilaan, ya, maupun norma-norma yang lain. Karena apa? Dengan hidup mentaati norma, maka kita akan hidup merasa tenang, tentram, damai, dan tidak ada perselisihan. Jaga kesatuan negara Indonesia. Baik, saudara sekalian, itu adalah mengenai tentang norma atau aturan-aturan hidup. Untuk tugas hari ini anak-anak sekalian, silakan buka buku kalian, yaitu di buku Mandiri halaman 19 sampai 21, kerjakan nomor 1 sampai nomor 20. Sekali lagi, kerjakan di buku Mandiri atau di buku tulis, ya, jawabannya aja nomor 1 sampai nomor 20. Kemudian kirim ke WA Bapak. Demikianlah anak sekalian materi tentang norma-norma, ya. Sekian dari Bapak. Tetap semangat belajar, ya. Sehingga kalian kelak menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.